Gedein dikit tak? Volumenya. Pakai dulu apa? Pakai ini. Nggak apa-apa. Kalau udah nggak ada mah nggak apa-apa, udah dibiar. Begini saja. Kayaknya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin yang saya hormati, para tokoh, Pak Asatid, Bapak-bapak haji dan para sesepuh, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, pada malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali dalam majelis ilmu untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul, yang dalam hal ini kita belajar membaca Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti dan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kita mendapatkan syafaat nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sailin. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang minggu kemarin kita membahas tentang pasal niat. Untuk hari ini kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah sebuah fasal. I'lam annahu, sesungguhnya, kama yustahabbu, sebagaimana disunnahkan. Jadi yustahabu itu mendekati yusannu. Yustahabu itu dari kata habba yuhibbu, mencintai. Jadi sebagaimana dicintai, disunnahkan. Az-zikru, zikir. Yustahabbu al-julusu, maka karena zikir itu disunnahkan, maka al-julusu, duduk, fi hilaki, apa ini? Nggak kelihatan. Fi halki ahlihi, dalam halakoh ahlinya, artinya ahli zikir. Halakoh itu ya perkumpulan seperti ini, gitu. Mana tadi? Oh,
Wa qad tadhaharat al-adillatu, telah nyata berbagai dalil, berbagai dasar zalika terhadap hal tersebut. Wa saturaddu fi mawadhiha, akan disampaikan dalam tempat-tempatnya insyaallah nanti. Ini kata musannif, kata pengarang kitab ini, yaitu Syekh An-Nawawi. Wa yakfi fi dzalika hadis Ibnu Umar, dan hal tersebut sebenarnya cukup hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biryadil jannati farta'u. Qalu ma riyadul jannah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idza marartum, apabila kamu melewati biryadil jannati, dengan riyadul jannah, yaitu tamannya surga, farta'u, maka mampirlah atau duduklah, nimrunglah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Kemudian qala, Rasulullah menjawab, hilaquz zikri, yaitu tempat halakoh-halakohnya zikir, tempat berkumpulnya orang untuk berzikir. Kemudian fa inna lillahi ta'ala sayyaratun, karena bagi Allah Subhanahu wa taala sayyaratun, itu ada yang sayyaroh. Sayyaroh itu kalau dalam kamus, sayyaroh itu mobil. Tapi kalau diartikan di sini maksudnya tumpangan-tumpangan. Maksudnya adalah yang berjalan. Siapa itu yang berjalan? Minal malaikati, dari golongan malaikat. Ngapain? Yatlubuna hilaqoz zikri, mereka mencari halakoh zikir. Faiza atau, apabila mereka mendatangi alaihim, kepada hilaqoz zikir, haffu bihim, mereka mengepakkan, membuka sayapnya. Itu jadi sayapnya itu dibuka untuk mereka, maksudnya untuk orang-orang yang ada di tempat zikir tersebut ya. Itu pasal berikutnya. Jadi tentang sunnahnya kita duduk di tempat zikir. Apa itu tempat zikir? Tempat zikir itu diantaranya adalah yang paling tinggi adalah majlis ilmu. Majlis ilmu atau belajar. Karena tanpa belajar kita tidak bisa melakukan ibadah dengan benar. Apalagi ini yang kita pelajari adalah qaulu sayyidil abror. Ini adalah sunnah atau ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan semua ibadah zikir, termasuk sholat, karena sholat itu bagian dari zikir. Kata Allah, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir, mengingatku. Jadi sholat itu adalah bagian dari zikir, majelis ilmu bagian dari zikir. Kemudian baca tahlil, tahmid, tahlil, kemudian apa lagi, tahmid, tasbih, itu semua adalah termasuk ucapan zikir. Itu yang disebut dengan zikir bil lisan. Kalau zikir bil af'al, itu dengan cara sholat, melaksanakan perintah Allah, diantaranya sholat. Itu zikir dengan af'al atau perbuatan. Kalau yang dengan mulut, itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan hati itu pun sama, tapi kalau dengan hati tidak terdengar oleh orang lain, itu disebutnya zikir sirri, zikir dalam yang keheningan, tidak terdengar oleh orang lain. Dan itu menurut para ulama tasawuf itu yang lebih bagus.
Zikir yang bagus adalah zikir yang khafi, sesuai dengan perintah Allah, wa khufyah. Itu. Berzikirlah kamu khufyah, dalam kondisi tidak terdengar atau sirri. Nah, ini tentang sunnahnya kita duduk di tempat ilmu, di majelis ilmu, di majelis zikir, termasuk kita. Dan ini jelas hadisnya dari Rasulullah. Ini sahih ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah siapa namanya? Anaknya Umar bin Khattab. Yang jelas isinya, kalau kita melewati, kita melihat, kita menemui majelis ilmu, maka harus mampir, karena akan mendapatkan nanti syafaat. Bahkan dalam hadis lain dikatakan hattal hut fil bahri, sampai ikan di laut pun ikut mendoakan orang-orang yang mencari ilmu, thalabul ilmi. Ya, alhamdulillah kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi menuntut ilmu. Ya, walaupun mungkin ada hal-hal banyak kekurangan, apalagi yang duduk di depannya tidak lebih pintar dari yang mendengarkan. Jadi kalau bahasa Rasulullah itu mal mas'ul bi a'lama minas sa'il. Belum tentu bahwa kata Rasulullah, saya lebih tahu daripada yang nanya. Itu Rasulullah, adab dari Rasulullah. Nah, sampai di sini bagaimana? Ada yang mau menambahkan atau mana? Ustaz Mance, silahkan. Menambah. Ngantuk kata Ustaz Mance. Saya masih penasaran dengan punten sedikit ya. Iya. Untuk menanya sholat kita berdasarkan dua hadis itu, yang satu bahwa sahabat ini tidak akan menegakkan punggungnya sebelum Rasulullah itu berdiri tegak. Iya. Satu. Yang kedua, sahabat ini tidak pernah ikut bergerak badannya ketika Rasulullah sujud sebelum keningnya dan suaranya selesai. Dua hal ini fondasi buat kita untuk sholat. Ya, tapi yang khusus saya ikut ngaji ini sudah pernah dijelaskan juga sama Ustaz. Tapi kalau saya perhatikan belum mampu mengikuti. Iya. Ya tadi. Gitu. Artinya ini sangat menyayangkan. Terus menurut Ustaz sendiri bagaimana ya? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Iya, terima kasih. Ada yang lain dulu biar ini. Misalkan mau langsung menjawab juga boleh, nggak apa-apa. Kita sama-sama saja, karena memang ngaji ini adalah untuk memperbaiki. Dengan ngaji kita memperbaiki, melakukan apa yang kita tahu. Dan ini kata Allah, kata Rasulullah, bahwa man ya'mal bima ya'lam warasallahu ma lam ya'lam. Bahwa orang yang melakukan ibadah, melakukan sesuatu dengan apa yang dia ketahui, dengan ilmunya, maka nanti Allah akan memberikan ilmu yang lebih banyak lagi. Terus dikasih tahu, ini terus terbuka. Ya, itu jadi apa yang sudah kita pelajari, mari kita jalankan, mari kita laksanakan. Dan ini petunjuk dari Rasulullah. Bahkan kata Imam Nawawi, saya menyampaikan ini, kata Imam Nawawi, ini dengan dasar, dengan syawahid, dengan sanad-sanad yang jelas. Kalau nanti ada sanad yang tidak jelas, akan saya terangkan bahwa itu dhaif atau itu misalkan maktu atau marfu, atau mungkin yang tidak nyampe kepada Rasulullah itu maktu ya.
Kalau yang tidak sampai kepada sahabat disebut dengan mursal. Jadi mursal. Nah, yang sampai dari Rasulullah di sini disebutkan bahwa itu disebut hadis sahih dan hadis hasan. Maka itu kita harus bahkan wajib untuk mengikutinya. Jangan sampai apa yang kita ketahui tidak kita lakukan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Bagja tadi. Kalau kita sudah tahu kemudian tidak melakukan, itu lain lagi hukumnya. Kalau belum tahu kita melakukan itu, lebih dari itu pun tidak jadi dosa karena belum tahu. Itu beda hukumnya, beda taklifnya. Orang tahu dengan yang tidak tahu. Maka dalam pertemuan kemarin kita sempat mengatakan ada hadis Rasulullah, aksaru ahlil jannati albuhu, bahwa kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bodoh, orang yang tolol, kalau bahasa kerasnya begitu. Karena apa? Karena dia melakukan berusaha, tapi memang belum sampai ilmunya. Itu boleh ketika ilmunya itu belum sampai. Bahkan mungkin seperti kita ini baru sampai kepada pasal yang kedua ini. Nanti ada pembahasan-pembahasan termasuk tadi bahwa dalam hadis di sini dikatakan kita tidak boleh sujud sebelum wajahnya imam itu sampai ke tempat sujud. Itu ada hadisnya begitu. Nah, maka Al-Ustadz Bance menafsirkan dan bagaimana mengaplikasikannya dengan beliau memberikan penafsiran. Maka yang pas itu adalah ketika kita takbir ikut imam, maka sampai mengatakan imam itu bar. Itu penafsiran beliau. Ya nggak apa-apa. Artinya kalau sudah bar maka baru ikut. Ya, karena kan saya sambung sedikit. Ya. Kenapa saya tafsir gitu? Karena mungkin jamaah yang saf kedua, ketiga kan tidak melihat gerakan imam. Iya, betul. Itu penafsiran saya, maka patokan kita dengan hadis itu setelah imam bar. Ya. Walaupun imam katakanlah belum sampai keningnya di lantai, karena kita nggak lihat, tapi kita tetap sudah melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, betul. Nah, jadi maksud saya, yuk kawan-kawan, kita udah tahu ini, karena ini sampainya berat. Mungkin kita bisa baca hadisnya. Ada ancaman muka kita jadi keledai. Ada lagi hadis mengatakan seburuk-buruk pencuri itu yang mencuri dalam sholatnya. Gitu ya. Terus kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Kami ini kalau sholat itu hati kami, jiwa kami melayang kemana-mana perasaan kami. Itu ada dispensasi kalau yang itu. Ada. Karena itu menyangkut keusuhan seseorang itu susah mencapai yang seperti itu. Itu dibiar dengan saat kamu ingat, disitulah Allah mendekatkan kamu. Artinya kamu saat sholat kita ini kan pikiran bercabang-cabang. Itu ada dispensasi. Tapi yang masalah gerak ini itu ancaman malah. Ya kan kita jadi. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Ada yang lain boleh menyampaikan, menambahkan? Ya? Penting benar itu masalahnya batal itu kalau mendahului imam. Iya. Ya, mendahului imam itu adalah batal. Jadi penafsiran beliau itu supaya orang itu tidak mengikuti sebelum kata bar. Nah, jadi maka saya menafsirkan juga ketika melakukan barnya itu tidak langsung dari atas. Nah, itu diantara penafsiran itu sama. Maksudnya supaya seperti itu. Tapi ternyata ya sama aja kalau kata itu, kan ada juga yang begitu. Walaupun kita sudah berusaha untuk supaya mereka itu tidak mendahului,
Jadi sudah diusahakan barnya itu udah deket ke tempat sujud, masih aja gitu. Itu logikanya nggak nyambung. Ya demikian. Jadi mudah-mudahan dengan kita berusaha duduk di sini, Allah memberikan tadi warasallahu malam ya'lam. Jadi Allah memberikan hidayah, taufik ya. Kalau hidayahnya ini hidayah yang kita baca. Taufik itu adalah bimbingan Allah sehingga kita melaksanakan hidayah ini. Di hidayah ini kita lakukan. Nah, itu namanya taufik. Hidayah dan taufik dari Allah. Hidayahnya ini petunjuknya yaitu adanya petunjuk dari Rasulullah, diantaranya adalah di dalam kitab Al-Azkar ini. Yang Al-Azkar ini adalah kata Imam Nawawi diambil dari Sahihain, kemudian dari Kutubus Sittah. Sahihain itu yaitu Bukhari Muslim. Kalau Kutubus Sittah itu Abu Daud, Ibnu Majah, Bukhari. Oh iya itu seluruhnya itu ya Kutubus Sittah. Kemudian Turmudi, kemudian siapa lagi Al-Bazzar, itu mengatur masuk. Siapa lagi? Ya, nanti kita lihat lagi. Itu kata Imam Nawawi, nanti ada di sini insyaallah. Nanya sedikit dah, saya ini bolak-balik nanya nih. Ngapa? Itu kalau yang istilahnya mendahului imam, Iya. katakanlah si imam baru berbar atau udah sampai Tuhan. Nah ini yang saya katakan udah pernah tanya, bolak-balik tanya itu bagi yang ketinggalannya dari imam terlalu jauh. Katakanlah kalau rakaat pertama ini sih kalau untuk diri saya ya. Iya. Fatihahnya tuh paling baru separuh imam udah ruku. Oh. Itu bagi yang ketinggalan kayak begitu bagaimana? Jadi sama. Hukumnya sama. Terlalu jauh maksudnya kan? Ya, terlalu jauh. Ketinggalan terlalu jauh 2 kali, maka itu membatalkan makmumnya. Membatalkan makmum. Kalau terlalu jauh ya. Jadi misalkan imam udah ruku selesai, kemudian nerusin baca Fatihah sebelum ya itu kan. ternyata imam sudah sujud, kita masih Al-Fatihah. Itu kalau lebih dari atau bukan lebih, sudah 3 kali begitu maka batal makmumnya. Berarti kesimpulannya baca Fatihahnya nggak sampai selesai. Ya, mendingan nggak usah baca kalau kita nggak keburu. Jadi yang baca itu adalah yang keburu. Kalau tidak keburu boleh, karena bacaan imam itu menanggung bacaan makmum. Itu hadisnya jelas. Kalau saya rasakan kan kalau saya nih yang pasti rakaat pertama yang Fatihahnya belum selesai imam udah sujud. Ruku malah. Ruku ya. Oh iya, ruku betul. Itu yang saya rasakan. Itu jadi makasih Pak. Iya. Jadi kita harus memberhentikan baca Fatihahnya. Iya, langsung Asal imam udah bar berarti kita harus ikut, nggak boleh terlambat. Menyelesaikan Fatihahnya nggak usah. Iya, terlambat juga sama, mendahului. Tadi kata Ustadz bahwa kalau yang mendahului itu kepalanya menjadi kepala himar. Kalau orang yang mendahului imam itu himar. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Ada sedikit juga karena apa ya? Survei ya, saya pernah tanya hampir 9 dari 10 orang. Jadi ketika kita sholat ternyata pikiran dan perasaan kita itu menunggu suara imam, sehingga kita nggak fokus apa yang kita baca. Disitulah kita diuji kesabaran yang pertama. Saya kalau dari istri bisa sabar ya, ketika itu anak-anak harus sabar. Tapi untuk sholat ini saat itu saya nggak sabar banget, nungguin imam bersuara. Nah, padahal kita punya hak sendiri untuk berbicara dengan Allah. Jadi menurut saya abaikan suara imam, pasti dengar. Fokus kepada yang kita baca. Itu pelajarannya yang bisa kita ikuti Rasul. Jadi kalau kita terus pikir fokus kepada imam, cobalah kalian, ya imam baru pun tidak sadar masih misalnya Allah tidak kakinya gini-gini. Udah
udah bodoh duluan, sehingga kalau imam duluan tuh rasanya punten, sakit hati rasanya jadi, kesal deh, seneng banget. Kok kita masih diperdaya di sini? Maaf, kita ini kan pecinta sholat, punten banget. Iya tak? Kok nggak terus belajar ke situ? Ilmu dikasih setiap manusia, tapi kita nggak mempraktekkan dengan apa yang sudah diberikan. Kasihan kan? Dan sudah tersampaikan ini. Nah, coba hilangkan sekarang fokus untuk suara imam juga. Kita baca sendiri. Kita fokus. Lihat, nanti kan sami Allah liman hamdah. Coba deh. Itu coba. Kalau kita belum bisa hilangkan itu, nggak akan berhasil. Lanjut satu. Ya, terima kasih. Syukron katsiron. Ya, tapi ada satu hal yang ya boleh-boleh kan tidak setuju kan? Ada hal yang penafsirannya diantaranya. Kalau yang namanya makmum itu, imam itu kata Rasulullah, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Itu jelas-jelas kata Rasulullah. Bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak fokus terhadap imam? Jadi melihat imam itu sesuatu yang harus mendengarkan. Makanya kata beliau kadang-kadang terlambat. Kenapa? Karena tidak melihat imam. Itu liu tamma bihi, itu jelas kata Rasulullah. Untuk diikuti. Maka kalau mengikuti gimana caranya? Itu bahasa hadis ya. Bagaimana kita mengikuti kalau kita tidak tahu yang diikuti? Maka fokus. Kita harus tahu gerakan imam, tahu gerakan, bahkan mungkin ya termasuk bacaan yang jahar. Bacaan yang jahar itu apa? Qiraatul Fatihah, kemudian qiraatus surah dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz takbir, tahmid, itu semua yang dikeraskan harus kita tahu. Tapi memang tidak terlalu fokus gitu. Memang kita harus baca juga. Itu Imam Syafi'iyah. Jadi bagi Syafi'iyah bahwa baca Fatihah itu baca saja. Artinya tidak usah mengatakan misalkan saya mau baca karena imam sudah. Kata Syafi'iyah baca saja. Baca. Karena menurut hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak jadi sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah, maka makmum pun baca. Cuman di mazhab yang lain bahwa dengan bacaan imam maka cukuplah buat makmum. Jadi makmum itu ditanggung oleh imam. Jadi demikian tentang kita melaksanakan. Dan ini kita memang lagi belajar untuk memperbaiki sholat kita dengan yang pokok. Iya, silakan. Seorang imam nih, dia baca Al-Fatihah, 7 baca surah, sudah sekian banyak ayat, dia lupa, dia ulang lagi surahnya, ulang yang lain. Oh, itu. Banyak itu. Mengulang ayat yang lupa dia. Dalam arti surat kan, yang wajib itu Fatihah ya. Iya. Nah surah itu kan misalnya cuma berkatanya mengirim. Iya, sunnah itu, membacanya sunnah. Tapi setelah dia lupa, tapi diulang-ulang. Ayat yang dibaca. Diulang lagi. Dia bismillah lagi, dia baca gimana? Itu berarti imam belum tahu fikih sholat. Harusnya kalau sudah lupa udah. Karena dalam hadisnya ayatan minal Quran. Satu ayat saja cukup. Misalkan Yasin, lupa kesononya, langsung aja ruku, udah. Iya, itu fikihnya. Iya. Nah, itu ya tidak. Harus tahu. Makanya ya pesan Rasulullah begitu, bahwa pertama a'lamuhum bi kitabillah. Itu syaratnya. Pertama, itu paling pertama. Yang kedua, a'lamuhum kalau pertama aqra'ukum bi kitabillah. Pertama yang jadi imam itu harus aqra'ukum, bacaannya bagus, benar, sesuai dengan kaidah dan juga mengerti, itu lebih bagus. Kemudian iya, harusnya begitu. Kemudian yang kedua a'lamu bi kitab, ini bi sunnah.
tahu tentang sunnah Rasul, artinya fikih sholatnya tahu, ngerti. Fikih jadi imamnya tahu, sehingga tidak menyesatkan, tidak sesat dan menyesatkan. Namanya dol mudil, sesat dan menyesatkan. Sering baru lupa di bahasa orang. Tapi mungkin bukan di sini imamnya ya. Hah? Bukan Pak, bukan di sini. Kalau dia ngomong di sini Pak. Iya. Itu banyak terjadi memang. Iya. Iya. Kalau imam bacaan surahnya itu salah panjang pendeknya atau doma fathahnya salah itu, Iya. tetap salah dong. Misalkan dibaca ma, dibacanya mi. Oh gitu. Ya, ini ulama ini ya, sudah masuknya ke ulama. Ketika itu ada ulama itu memberikan tingkat. Kalau orang yang makmum itu tahu bahwa imam itu salah, kemudian dia mengikuti, maka bisa batal dia jadi makmumnya. Jadi gitu, ada grade-nya, ada grade. Itu. Maka kalau makmum itu tahu bahwa dia salah, ya sudah, berarti dia batal. Jangan ngikutin lagi. Kalau batal makmumnya, bermakmumnya itu batal. Nah, yang bagus boleh ngasih tahu, boleh. Ya makanya boleh ngasih tahu. Kasih tahu. Itu bagus itu. Apa itu? Cicip. Tapi saya sering dengar Pak Ustaz baca surat Al-Mu'minun itu saya kan pada Al-Mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi ma'ridun. Kalau dia muridun ya Pak. Iya. Iya, itu Muridun. di situ apa Maridu? Terdengarnya mungkin. Terdengarnya. Dengan ma'ridun terus ada ayat panjang yang harusnya nggak panjang dipanjang itu. Ya boleh kasih tahu aja. Ya termasuk ya saya juga sama. semua boleh. Mau langsung atau gimana gitu? Ya langsung saja. Bisa ya? Kalau itu bagus. Nah, boleh tadi apa tuh? Harusnya ma'ridun atau harus muridun? Muridun. Harusnya muridun, tapi baca seolah-olah terdengar. Kadang-kadang begitu banyak. Ya banyak yang contohnya wadduha wal laili mawaddaka. Kadang-kadang terdengar mawaddaka padahal harusnya mawadda'aka. Kadang-kadang terdengar apa salah saya ini. Apa saya salah dengar? Oh iya, bisa jadi kita salah dengar. Ya. Kalau Maridu kayaknya Ya, ma'ridun. Kalau kayak itu saya juga imam kita bukan illalladzi tapi ilalladzi. Nah, sama. Itu di ayat yang sama. Kemudian balad juga. Baladil harusnya tidak boleh baladil. Karena kalau jadi baladil jadi jamak itu. Kalau satu balad itu artinya negara. Kalau balad jadi negara-negara. Biladun itu negara-negara. Surat apa itu? Watini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil harusnya. Nggak boleh baladil itu menjadi jamak. Dan selanjutnya illalladzina amanu jadi illalladzina. Kalau illa kepada, kalau illa itu kecuali. Harusnya illa kecuali. Sama seperti dalam surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa bukan illa. Nanti kalau illa jadi jauh maknanya. Illalladzina kepada orang-orang jadinya. Kalau illa kecuali orang-orang. Jadi antara kecuali dengan kepada. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu salah. Yang benar asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali Allah, bukan kepada Allah, tapi kecuali Allah. Iya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali kalau illa. Tapi kalau illa, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kepada Allah. Jadi tidak bertuhan artinya. Jadi kebalik itu jauh maknanya. Tadi juga termasuk dalam Al-Fatihah itu
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta jadi an'amti, itu jauh. An'amtu apalagi? An'amti artinya jadi perempuan. An'amtu jadi saya. Kalau an'amta itu Allah, engkau ya Allah. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil jadi ghairo, itu masih ada. Jadi nanti ada yang memang bisa berbeda, seperti maliki jadi maliki boleh. Yang tadinya maliki yaumiddin boleh jadi maliki yaumiddin. Boleh itu. Iya. Kalau itu beda, ada namanya disebutnya ada khilaf, perbedaan, boleh. Jadi ada yang boleh beberapa qiraah itu boleh. Yang tidak pakai bismillah ada. Kalau yang itu an'amta 'alaihim. Nah, yang alainya kepanjangan. Alai itu. An'amta 'alaihim. A-nya kepanjangan. A-nya kepanjangan. Itu kadang-kadang terbawa dari sejak kecil ya. Nah, maka nanti itu tuh harusnya diputus gitu. Ya, saya termasuk syuroto itu dulu itu saya mendengarkan. Jadi syuro itu kepanjangan. Syurotol ladzi, harusnya syurotol 2 harokat, nggak boleh panjang-panjang. Tapi karena sering denger dulu, akhirnya ke bawah-bawah sampai tua. Itu. Iya, kepanjangan. Banyak. Nah, justru dengan kita kumpul begini kita memperbaiki, dan itu koreksi diri, dan itu harus, kalau kata Pak Haji Lalama, harus jembar kita. Apa itu jembar itu? Padang atine. Ya. Saya nanya ada apa? Gimana yang membaca Al-Fatihah itu? Ada yang maliki yaumidin, di maliki yaumidin ada. Gimana? Iya. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin. mimaliki. Oh, nah itu namanya wasol. Kalau wasol boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sama itu juga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Itu disambung boleh. Itu namanya wasol. Tapi harus sambung. Harus sambung. Kalau nggak disambung jadi nggak boleh. Harus ma. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ma. Ya harus berhenti dulu. Kalau mau berhenti, nggak boleh disambung. Kalau mau disambung mimma, karena mimnya itu berharokat kasroh. Nah, dalam lafaz yang lain di surat Al-Ikhlas, surat Kulhu. Nah, ini kemarin Pak Haji nanya. Itu ketika disambung berbeda. Qul huwallahu ahad. Kalau disambung jadi qul huwallahu ahadunillah. Bukan qul huwallahu ahadulillah, bukan. Dunillah. Jadi ada nunnya. Tadinya tidak ada menjadi ada nunnya. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam. Jadi harus dunillah. Kenapa? Itu namanya nun wikoyah. Wikoyah itu penyangga. Banyak dipakai di dalam ilmu nahwu. Contoh, kalau fi'il amar, itu fi'il amar itu misalkan untuk perempuan, adkhilni. Nah, adkhilni itu kan kalau adkhilni itu dibaca adkhili maka jadi perempuan. Tapi kalau adkhilni masukkanlah saya, maka harus pakai nun. Jadi nunnya ditaruh dekat ya, yaitu artinya wahdah saya, nih saya. Adkhilni, nah nunnya itu nun wikoyah, tambahan sebagai penyangga. Nah itu bacaan. Jadi yang tadi babatiri itu namanya disambung, diwasol, boleh kalau itu. Ya. Wallahu ya. Tidak merubah arti. Tidak merubah arti. Ya demikian. Jadi walaupun ini misalkan ya disebutkan kalau minjam bahasa Pak Haji Tris itu tombo. Maksudnya ini ngaji ini tombo. Kenapa tombo?
Ya karena yang ngajarnya bukan ngajar sih sebenarnya, bacain doang. Itu tombok kalau kata orang Sunda, tambak. Kalau kata orang Betawinya daripada. Kata Bapak Muhtar mah daripada nggak ada, mendingan udah ngaji gitu dapat pahala. Anak muda tua semua. Ya. Nah, tua dan lebih pinter. Itu yang lebih itu. Ya. Enggak, dari kecil saya belajar gitu. Ya, tidak apa-apa. Orang Sempet. Orang nyempetin bukan sempet. Nah, itu daripada kalau bahasa fikihnya mala yudraku kulluhu la yutsraku kulluhu. Kalau tidak bisa yang lebih ya sudah yang ada saja kita kerjakan. Itu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.